Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamal dan tadi rekan saya Mas Hafiz, dan di sini juga ada Mas Alfian yang salah satu solution engineer untuk inventor dan factory design. Dan mungkin nanti saya akan mempresent sebagai application engineer untuk inventor ini sendiri, yang menggunakan salah satu fiturnya dengan namanya itu factory design utility. Nah, dengan factory design utility ini atau yang di utilization, mungkin saya akan menyebutkan nih, ada beberapa agenda di salah satu webinar ini. Nah, di webinar ini, apa aja sih yang akan kita bahas di webinar series ini? Nah, salah satunya agendanya kita akan lihat nih, cakupan dari factory design utility ini, itu apa aja, terus juga perkenalan dari factory design utility, workflow-nya dari apa ke apa, dan dari FDU ini tuh apa aja sih yang bakalan kita gunakan, benefit menggunakan FDU, yang berkolaborasi dengan beberapa software nanti dari Autodesk. Nah, juga dari kolaborasinya itu bisa digunakan dengan Navisworks. Jadi kita bisa tahu nih, class-class atau dari tata letak layoutnya nanti seperti apa. Dan bahkan nanti kita juga bisa lihat nih menggunakan virtual reality. Mungkin sudah banyak yang tahu ya VR itu seperti apa. Jadi dari hasil pembuatan gambar di Inventor, terus diterapkan di factory design, nanti kita bisa mensimulasikan dengan virtual reality itu sendiri dengan Navisworks. Nah, mungkin di terakhir kita akan mengadakan Q&A, tapi saat ada pertanyaan, Bapak boleh menanyakan di kolom chat atau di Q&A untuk dapat jawaban atas yang Bapak ingin tanyakan. Nah, di sini ada salah satu factory design yang menggunakan Navisworks ini. Jadi kita bisa ngeliat nih simulasinya kayak tata letak layoutnya, terus juga kita bisa masukin nih dari layout perusahaan kita. Kita tinggal masukin di sini ada beberapa aset browser ya. Jadi ibu bapak sekalian tuh nggak perlu takut kayak misalkan nanti ukurannya seberapa. Nah itu kita sudah ada utilization-nya. Nah jadi di sini kita bisa masukin nih kayak robot controller itu kita tinggal masuk dan move-nya sistemnya sama kayak AutoCAD ya Pak. Jadi tinggal diterapkan terus habis itu di move, habis itu replace with asset. Jadi kita bisa masukin nih beberapa aset browsernya. Misalkan kita kayak buat tata letak layout untuk carry bahan, terus kayak pengerjaan mesin, terus kayak gimana caranya distribusi material, seperti itu kita bisa tahu nih dari raw, terus ke proses finish, itu juga kita bisa terapkan. Jadi kita tahu nih urutan langkahnya kerjanya kita seperti apa, jadi bisa lebih efisien. Nah, di sini juga kita bisa lihat nih Pak, jadi kayak di Navisworks ini juga menerapkan namanya menggunakan cloud computing ya. Jadi kayak kita bisa lihat nih kayak proses di Navisworks, kita bisa scanning ruangan kita menggunakan beberapa scanner ya. Jadi kayak scanner ruangan yang 360 itu kita bisa lihat nih di layoutnya kita itu akan sama tidak dengan desainnya. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Jadi saat kita meletakkan model kita, tapi ternyata clash dengan bangunan aktual. Nah, jadi di sini kita bisa atur lagi bangunannya itu untuk tidak clash. Nah, jadi di situ kita bisa lihat dia ada clash dengan pilarnya bangunan. Nah, jadi kita tinggal bikin untuk ininya, terus kita juga bikin safety fence-nya. Jadi kita tentuin nih pagernya supaya di areanya itu tidak ada lalu lalang karena ini
pergerakan robot juga harus diatur ya, biar tidak membahayakan juga. Nah, terus juga kita bisa buat nih aset builder-nya, kita tinggal masukin nih gambar dari inventor, misalkan kita punya desainnya, terus kita tinggal publish asetnya doang. Jadi kayak pembuatan aset ini nggak semuanya harus dari Autodesk, kita juga bisa buat aset sendiri. Itu salah satu gambaran sedikit ya tentang factory design. Nah, dari factory design ini bisa digunakan untuk apa aja sih? Nah, dari factory design ini bisa banyak digunakan, Pak. Jadi kayak berapa banyak kayak production line kita seperti apa, terus pendistribusian part atau produk kita seperti apa, itu kita bisa manage. Terus juga ada kayak multiple equipment, jadi kayak mesin-mesin itu tata letaknya biar efisien itu seperti apa. Terus juga kayak equipment supplier itu juga seperti apa sih, jadi kayak reuse komponen itu kita bisa tambahin untuk layouting, seperti itu. Jadi kita bisa mengoptimisasi dari space-nya gitu, kayak tata letak ruang itu kita bisa maksimalin lagi. Bahkan sampai event planning pun kita bisa atur dengan proses analisis nanti. Terus juga ada kita bisa lihat nih untuk kayak venue reformat itu seperti apa. Jadi kita bisa lihat nih area-area itu kita bisa atur menggunakan satu kompleks ini factory design utility. Nah, factory design juga bisa beberapa industri ya juga. Kayak misalkan kita kompartemen layout nih, jadi dari ship building itu kita bisa atur nih layoutnya untuk MEP-nya kita bisa atur semuanya dari ini juga kita bisa masukin kompartemen layout. Bahkan untuk supermarket retail kita juga bisa jadiin aset browser. Jadi kayak dari gambar desainnya itu kita tinggal masukin dari inventor ke factory design itu untuk sebagai aset. Jadi kita tinggal tata letak ruang aja, posisinya ya seperti apa, idealnya seperti apa. Jadi kita bisa atur nih layout dari bangunan itu atau dari supermarket retail itu space layout-nya juga jadi lebih besar seperti itu. Terus juga ada event planning, jadi kayak pertama dari raw materialnya seperti apa, prosesnya seperti apa, terus pendistribusiannya seperti apa, bahkan sampai ke proses finishing kita bisa planningin sendiri, sampai ke quality checking, kita bisa atur itu. Dan untuk circuit board design itu juga kita bisa adopsi di factory design, jadi kayak satu part MCB seperti itu atau misalkan kayak papan kontrol itu kita bisa atur di factory design ini. Jadi sirkuit-sirkuit board-nya itu kita bisa masukin, kita karakter dari circuit board-nya itu mau seperti apa, jadi lebih rapi kah, terus juga kita bisa buat jalurnya, kita bisa lihat di situ. Jadi jalurnya sudah lihat dari CAD-nya kita, jadi tinggal masukin nih kayak komponen circuit board-nya. Nah, di sini juga ada factory design utility workflow-nya, itu apa aja sih yang bisa diterapkan di sini? Nah, dari factory design utility itu, yang pertama kayak kita melakukan operated maintenance atau local update nih. Jadi kita bisa update nih segala pergerakan, pengerjaan itu kita bisa masukin. Terus juga untuk nge-build-nya, kita set set manajemennya, kita tetapkan nih posisi conveyor-nya di mana, terus pengerjaan prosesnya di mana, itu kita bisa atur menggunakan FDU ini. Lalu kita bisa melakukan planning atau pre-planning sebelum melakukan proses simulasi terlebih dahulu, karena kan biasanya kita perlu trial and error ya. Nah, di proses simulation ini kayak pre-planning itu penting karena kita harus tahu, misalkan satu part itu saya ambil contoh file assembly ya, misalkan ada komponen A dan komponen B. Nah, dari beberapa komponen itu, misalkan kayak komponen A, dia dalam 1 jam, dia bisa memproduksi 100 pieces. Nah, untuk yang produk B, itu dia dalam 1 jam dia memproduksi selama sebanyak 50 pieces. Nah, nanti saat di proses assembly yang dari komponen A dan komponen B, dalam 1 jam dia pasti akan ketemu bottleneck.
Karena di komponen A yang supply-nya banyak, kita bisa kejar untuk produksi B, kita bisa lihat nih, karena saat produksi assembly-nya mandek atau berhenti seperti itu, atau line stop, itu kan kita perlu tahu tuh, yang kira-kira nanti akan untuk supply-nya kurang itu di mana. Jadi kita bisa atur lagi untuk supply-nya, karena proses analisis itu penting, kita bisa melakukan pre-planning terlebih dahulu. Nah, lalu ada juga dengan desain. Desain itu dari 2 dimensi dan 3 dimensi desain itu kita bisa terapkin ya. Jadi kayak dari dasarnya itu kayak build scanning. Jadi kayak yang tadi saya sebutkan di awal, kita perlu dulu untuk checking bangunan yang existing. Jadi kayak dari bangunan yang sudah ada, kita melakukan scanning terlebih dahulu. Jadi saat melakukan proses scanning, itu kan dapat datanya kayak dari wall-nya seperti apa, tinggi dari pilar seperti apa, terus di sekitar area kosong itu ada benda apa. Jadi kita bisa benar-benar walaupun melakukan re-layout, tapi kita menggunakan bangunan existing. Jadi tempatnya juga nggak jadi sumpah, kita benar-benar bisa memaksimalkan space layout-nya itu tersendiri. Nah, itu akan menjadi lebih efisien juga. Kayak misalkan kita melakukan pendistribusian barang mentah untuk barang diproses. Nah, dari barang diproses itu kan harus disuplai nggak makan waktu ya. Jadi kadang-kadang dari proses raw untuk ke proses 1, 2, 3 itu kan berarti nggak boleh jarak terlalu jauh, karena salah satunya memakan waktu dan salah satunya juga memakan biaya operasional ya. Jadi kayak harus muter terlebih dahulu, jadi kayak bolak-balik. Jadi carrier barangnya itu nggak secepat apa yang diharapkan. Jadi harus benar-benar di pre-planning terlebih dahulu menggunakan plan itu sendiri. Terus juga space layout kita juga bisa harus atur, karena jangan sampai ada kayak salah satu operator mengerjakan produksi itu saling bersinggungan atau bertabrakan ya. Jadi kayak dia area kerjanya sempit dan itu tidak memaksimalkan dari kinerja si pegawai tersebut. Nah, dari beberapa workflow itu kita juga bisa langsung nih melakukan validasi desainnya itu sudah sesuai atau belum dengan tadi kayak kita melakukan building, terus kayak melakukan plan, terus desain. Lalu kita melakukan validasi. Jadi jangan sampai kita sudah planning matang, desain matang, build-nya udah cocok, pas divalidasi dia nggak cocok karena misalkan kayak kita udah menerapkan beberapa meja posisinya di ketinggian berapa senti ya, terus kayak misalkan meja kerjanya udah kita buat nih, misalkan tingginya 70 cm, tapi saat dilihat menggunakan validasi ini, ternyata, oh, dengan orang yang tingginya 160, meja 70 cm itu terlalu tinggi. Jadi kita bisa lihat nih, hasil yang akan kita gunakan itu seperti apa. Jadi kita benar-benar bisa memvalidasi desain yang sudah kita buat itu seperti apa nantinya. Jadi akan lebih powerful lagi dan lebih efisien lagi. Jadi jangan sampai salah sudah bikin, ternyata nggak kita validasi, pas sudah selesai malah problem untuk pekerjaan di lapangannya. Jadi hal-hal yang seperti itu kita bisa minimalisir, jangan sampai setelah sudah jadi harus repair lagi untuk menyesuaikan beberapa aspek-aspek tersebut. Nah, workflow kedua itu kayak contohnya ada integrasi dari factory model ya. Jadi di sini saya ambil contoh kayak misalkan facility desainnya itu menggunakan Revit, jadi kayak bangunan dari roof-nya, terus kita bisa interloop nih, jadi kayak dari inventor nih kita create dulu nih kayak struktur pilarnya seperti apa, terus beberapa komponennya mau seperti apa untuk detailing ya. Nah, dari situ kita bisa menggunakan dari layout AutoCAD-nya, kita bisa ambil nih untuk ke inventor factory design. Jadi kayak 2 dimensi dan 3D synchronize-nya itu sama-sama bisa saling update. Jadi saat AutoCAD-nya ada perubahan ini,
di Inventor pun akan masuk atau di factory-nya itu akan berubah. Jadi benar-benar integrasi antara beberapa software. Jadi untuk menggunakan factory design ini itu juga didukung dengan beberapa AnyCAD. Jadi kayak poin dari solusinya itu kayak high-end proses, simulasi, terus juga kita bisa mengergonomiskan dari beberapa pekerjaan tersebut. Jadi kita benar-benar bisa mengefisienkan semua yang harusnya itu kerjaan tidak berulang. Tidak ada 3D assembly simulation, jadi kita bisa melakukan pergerakan. Misalkan kayak untuk roboting atau untuk posisi kren, itu kan kita bisa melakukan simulasi dulu, jangan sampai saat kren bergerak ada nabrak mesin untuk di posisi situ. Jadi kita bisa lihat nih 3D assembly simulation-nya. Nah, terus untuk equipment supplier itu yang biasa kita tahu kan kita kayak buat basic equipment-nya dulu, terus melakukan sistem layout menggunakan factory design utility atau Revit. Nah, lalu kita melakukan pengajuan proposal ya. Jadi kayak desainnya udah seperti ini, nanti mau di-approve atau enggak untuk melakukan proses. Nah, baru kita melakukan proses detailing engineering. Jadi kayak integrasi kabel dengan kabel, piping dengan piping, conduit dengan conduit, seperti itu. Jadi kita benar-benar bisa melakukan detail dari desain tersebut. Nah, lalu kita melakukan kayak pengecekan komponennya. Jadi kayak kita lihat nih dalam pembangunan ini untuk pengerjaan ini itu apa aja yang harus dicek ya, misalkan dari timeline-nya seperti apa. Jadi kayak terus kita harus lihat waktu pengerjaan itu menggunakan Navisworks itu. Nah, lalu melakukan dengan service dengan terakhir kita melakukan penerapan dari workflow ini. Oke, mungkin kalau ada yang mau ditanyain, boleh ditanyain ya, Ibu Bapak bisa lewat kolom chat. Nanti saya akan jawab dan dari partner mungkin ada yang bisa membantu juga, seperti itu. Nah, di sini ada complete digital manufacturing workflow. Jadi kayak sekarang kan mungkin kita lagi gencar-gencarnya ya, Ibu Bapak, untuk industri 4.0. Jadi kita benar-benar mendigitalisasi semua pengerjaan terlebih dahulu agar saat proses pengerjaan itu benar-benar sesuai perencanaannya dan hasilnya itu benar-benar bisa memaksimalkan dari kinerja di site plan-nya. Nah, di sini dengan melakukan proses modeling, Pak. Jadi kayak kita tentuin dulu ini manufacturing proses, misalkan saya melakukan proses pembuatan bracket ya. Pembuatan bracket itu kan tahapannya pertama pasti kita siapkan blanknya dulu atau material mentahnya. Nah, dari material yang mentah itu kan pasti kita potong. Nah, itu kita masukin nih di event manufacturing proses. Kita masukin untuk proses pemotongan, lalu ada misalkan ada proses drilling, itu kita input. Terus dari proses drilling itu kita misalkan kayak melakukan trimming atau pemotongan area-area tajam seperti itu. Nah, dari area itu kita juga bisa melakukan quality checking. Kita bisa input aja langsung masukin. Misalkan untuk proses quality checking itu misalkan dalam setengah jam dia bisa dapat berapa part seperti itu. Jadi dari proses manufacturing-nya itu kita masukin nih ke proses planning. Jadi kita bisa input, lalu dari proses quality checking kita bisa misalkan langsung masuk ke tahap finishing ya, misalkan untuk dicat kah atau untuk packaging itu kita bisa input. Nah, setelah itu kita tinggal input lagi final quality checking atau QA ya, penjamin kualitas barangnya itu seperti apa. Jadi semua tahapan proses itu kita bisa input nih. Jadi dari masing-masing itu kan pasti kita punya estimasi ya, dalam 1 jam dia bisa menyelesaikan berapa part, berapa produk, itu kita bisa input menggunakan proses planning ini. Nah, setelah itu, oh sudah fix nih, jadi kita bisa analisis dulu prosesnya itu biar nggak ketemu bottleneck. Nah, setelah itu kita tinggal melakukan proses planning layout nih, jadi kayak tata letak mesin, terus misalkan kayak utility, itu kita masukin untuk proses toolingnya, kita
siapin nih untuk rack tooling atau beberapa komponen lainnya yang penunjang untuk melakukan proses manufacturing itu. Jadi agar bisa memaksimalkan ruangan yang ada dan itu menjadi area yang nggak terlalu sempit atau bisa dibilang jadi lebih luas lah, luasa untuk dalam bergerak, jadi nggak terbatas ruang geraknya. Nah, setelah melakukan planning layout itu kita bisa melakukan detail design. Jadi detail design itu dari yang tadi kita telah melakukan planning layout yang kayak gambar misalkan kita input mesin, terus input robot atau input rak-rak seperti itu kita bisa masukin di layout itu. Nah, dengan detail design ini kita bisa langsung melakukan untuk di inventor itu. Jadi proses pendetailan itu kayak misalkan kita masukin ada beberapa baut agar untuk ditransfer ke orang shop floor itu, jadi ke orang produksi biar jadi lebih cepat lah ya. Jadi kayak pendistribusian barang terus detail komponen itu kita bisa masukin ke shop floor itu menggunakan detail design ini. Nah, dari detail desain ini lalu kita lanjut ke desain review. Jadi kayak memvalidasi dulu nih sebelum ditransfer ke orang shop floor atau orang pembuatan. Jadi setelah detail desainnya kita perlu validasi desain dulu sebelum kita membuat drafting dari part-part tersebut. Jadi agar meminimalisir kesalahan itu. Nah, untuk communication ya kita perlu distribusi atau build to plan. Jadi kayak sekarang tuh sudah banyak kayak mesin-mesin itu yang bisa ngasih informasi ke komputer atau digital lah ya. Jadi kayak laporan produksi setiap mesin jadi berapa, terus kita bisa melihat proses pendistribusian seperti apa, itu kita bisa lihat. Nah, terus visualisasi mesin efisiennya itu dalam real time ya. Jadi kita bisa lihat nih, kalau misalkan ada proses pergerakan itu kita bisa lihat real time-nya. Jadi pengoperasiannya itu kita benar-benar ngeliat mesinnya itu beroperasi dengan bantuan yang tadi saya bilang menggunakan virtual reality. Jadi kita bisa tahu nih tinggi mesinnya seberapa, terus area kerjanya seperti apa, luasnya seperti apa, terus kayak space layout-nya itu kita bisa benar-benar maksimalin. Nah, benefit apa sih yang didapat dari vector design collaboration ini? Nah, dari vector design collaboration ini yang kita dapat di desain 3D-nya itu kita bisa dapat detail langsung. Jadi kayak saya udah punya gambar model nih di Inventor. Nah, kita bisa lakukan automatic create 3D with synchron function. Jadi kayak kita buat nih ada layout dari 2D design atau dari AutoCAD. Kita input nih ke Inventor. Nah, dari Inventor kita tinggal masukin nih asetnya atau kita bisa melakukan permodelan tersebut. Nah, dari permodelan itu setiap ada perubahan dia akan otomatis ada update. Jadi kita benar-benar bisa lakukan pengerjaan tanpa udah jadi, tapi ternyata pas itu belum diupdate. Nah, itu yang akan PR sekali ya. Jadi harus rubah desain lagi karena setiap ada layout berubah kita ganti gambar lagi. Itu yang kita benar-benar harus minimalisir dengan menggunakan FDU ini. Jadi kolaborasinya itu antara software AutoCAD itu maksimal lah ya. Nah, lalu juga ada kayak incorporate building model. Jadi kayak bangunan-bangunan yang kita misalkan kayak bangunan sementara itu kita bisa juga menggunakan. Terus ada kayak as build state. Jadi kayak import laser scan for reference. Jadi kayak yang tadi saya bilang, kita scanning dulu nih ruangan untuk di-input di inventor itu sebagai referensinya. Terus kayak create factory asset itu from point cloud. Jadi kayak
pembangunan ruang bangunannya itu sebagai aset yang kita terapkan. Jadi besok-besok bisa digunakan lagi. Terus juga review all CAD together. Jadi semua CAD-nya ya, antara point cloud, 3D CAD, master CAD atau dari 2D layout itu benar-benar kita bisa lihat semuanya bersamaan dalam waktu yang sama. Jadi kita bisa lihat nih semuanya. Terus juga dari beberapa bangunan itu atau dari beberapa referensi kan kita bisa lihat itu apa aja sih yang clash dari model kita atau dengan bangunan kita. Lalu kita juga melakukan visualisasinya itu contohnya dengan kayak kita lihat pergerakan dari misalkan kalau ada yang punya virtual reality bisa menggunakan virtual reality atau dengan visualisasi yang sudah disiapkan di Factory Design Utility atau di Navisworks ini. Jadi kita bisa lihat nih visualisasinya itu dengan posisi kita berjalan atau ngambang itu ya kita bisa lihat nih areanya kita bisa lihat. Nah, kalau menggunakan atau berjalan itu kita bisa tahu nih misalkan ada kabel tray yang melintang. Nah, kabel tray yang melintang itu kita bisa cek nih untuk jaraknya itu menghalangi nggak kalau misalkan ada forklift lewat. Itu kan pasti ada perhitungannya, jadi kita bisa lihat dulu biar dia nggak jalan terlalu muter. Itu kan bisa kita lihat. Nah, itu akan berdampak saat melakukan realisasi terhadap desainnya itu sendiri. Jadi kita benar-benar cek di awal melakukan FDU ini. Nah, factory desain ini itu juga harus ditunjang dengan proses analisis yang tadi saya bilang. Kita benar-benar bisa quickly identify dari bottleneck-nya, terus kayak kita bisa ngedowntime waktu-waktu yang kebuang, itu kita bisa lihat, terus improve prosesnya itu seperti apa, itu kita bisa lihat, terus juga kayak dari AutoCAD workflow-nya, export XDWG, file in use, planning layout, jadi kayak kita udah terapin nih dari proses analisis, kita tinggal ekspor ke DWG untuk jadi referensi proses analisisnya tersebut. Nah, di sini saya coba lihat play videonya. Di sini kan ada beberapa aset ya, jadi kita kayak VMake clamping-nya itu kita tinggal tentuin nih, kayak dari beberapa proses yang tadi saya tahu ya, jadi kayak dari masing-masing proses itu kita perlu masukin nih kayak load part-nya itu seperti apa, jadi kayak setup dalam satu pengerjaan itu bisa dapat berapa, nah itu kita bisa atur. Jadi dari beberapa pendistribusian itu kita perlu masukin, jadi kayak targetnya itu misalkan kayak 100 pieces per jam. Nah, itu kita bisa lihat nih beberapa mesinnya itu kan nanti akan melakukan proses produksi ya. Nah, dari proses produksinya itu kita bisa lihat nih, kita ketemu bottleneck-nya itu di mana. Jadi kayak dalam 1 jam ternyata kita nggak dapat 100 pieces, hanya dapat 78 pieces. Nah, di sini kelihatan bottleneck-nya itu di mana. Nah, di sini kita copy proses. Jadi kayak dari prosesnya ini kita tambahin lagi. Jadi nggak cuma satu user. Contohnya misalkan kayak ini kan buat welding. Jadi usernya itu kita perbanyak. Jadi kita bisa lihat nih aliran dari workflow-nya itu nggak ketemu bottleneck lagi. Jadi kita benar-benar bisa dapat target itu dalam 1 jam. Ternyata dapatnya 116. Tinggal kita nambahin aja satu orang produksi. Misalkan satu partnya itu dia welding itu berapa jam. Itu kita bisa lihat atau berapa menit itu kita bisa lihat. Nah, di sini kayak melakukan time unit ya kita bisa dapat nih reportnya. Jadi kayak cycle time-nya itu kita bisa lihat nih. Terus juga kita bisa ekspor nanti untuk utility dari proses analisis tersebut. Nah, di sini di export ada beberapa extension ya, bisa untuk ke Excel atau ke DWG. Nah, di sini kita export ke DWG file. Nanti saat melakukan
hasilnya itu akan nanti berbentuk file DWG dari beberapa proses ini. Jadi kita bisa lihat nih kan, kita bikin aset prosesnya itu berdasarkan gambar ya. Jadi diekspor ke DWG-nya itu sudah dalam bentuk 2D desain yang diambil dari 3D desain yang kita buat di aset browser itu. Aset browser itu didapat dari mana? Ada yang dari Autodesk tersebut, misalkan contohnya kayak conveyor itu sudah disediakan dari Autodesk-nya. Nah, dari aset browser yang misalkan kita buat itu bisa masuk ke dalam folder aset user. Jadi kayak misalkan kita punya beberapa komponen yang enggak standar ya, jadi kita perlu modify sendiri. Nah, itu kita bisa input ke aset browser. Jadi dari hasil aset yang sudah kita buat, itu kita tinggal ambil di aset browser itu. Kayak misalkan ada untuk rak-nya itu, terus kita misalkan juga untuk kabinet, beberapa komponen itu kita bisa masukin. Jadi dari aset library-nya itu bisa nge-provide pekerjaan kita yang berulang. Jadi kayak misalkan itu kita harus, walaupun harus open ya, tapi itu kan memakan waktu. Nah, dengan menggunakan aset library, itu udah otomatis update nanti ke AutoCAD tersebut. Dari aset tersebut kita bisa langsung input parameternya apa. Jadi kayak FDU itu mempermudah kita mengakses dari beberapa desain dengan menggunakan tinggal parameter aja. Misalkan kayak lebarnya berapa, terus panelnya itu kayak raknya itu berapa, panjangnya, lebarnya itu kita bisa input. Jadi bener-bener kita tinggal masukin aja dari raknya itu. Jadi nanti dari si komponen ini akan ikut berubah langsung ke 2D-nya dan 3D-nya. Nah, jadi di FDU ini juga easy to use ya, atau ease of use, jadi kayak simplify proses inventor lah. Jadi kita tinggal, ada 3 proses nih dari si factory design ini. Jadi kita tinggal input model, lalu kita repositioning, jadi kita tinggal taruh posisinya dia di mana, lalu kalau misalkan partnya itu yang similar atau sama, itu kita tinggal melakukan pensejajaran itu dengan konektor poin. Jadi dari desainnya itu pasti kan punya referensi poin ya. Nah, itu kita tinggal hubungkan saja. Jadi dia akan nanti sama posisinya dengan apa yang kita harapkan. Nah, dari beberapa aset ini, mungkin kalau dari Bapak sekalian itu biasanya kita pernah sering menggunakan beberapa website di sini ya. Jadi ada GrabCAD, ada capregister.com, ada Siblis, ada Trimble. Itu salah satu referensi 3D content yang kita bisa ambil untuk jadiin aset. Jadi kayak misalkan, oh saya butuh conveyor model seperti ini, kita tinggal cari nih di CAD Register, karena itu ya open source ya, karena dia mengizinkan untuk di-share di beberapa website tersebut, jadi kita bisa gunakan sebagai aset. Jadi kita tinggal melakukan di factory design, kita tinggal ambil aja, lalu positioning, seperti itu. Ini salah satu keunggulan atau yang sering digunakan oleh factory design user ya. Jadi kita tinggal ambil asetnya, kita tinggal download nih, lalu kita bisa masukin ke Navisworks untuk komponen dari FDU itu tersebut. Nah, apalagi sih keunggulan dari FDU itu, terus juga dari produk Autodesk.
kita bisa menggunakan namanya AnyCAD. Jadi kayak kita bisa ambil semua file CAD itu dari beberapa ekstensi ya. Jadi kan kadang-kadang untuk kayak FDU itu kayak tata letak layout itu kan pasti di perusahaan nggak hanya punya Autodesk. Nah, dari Autodesk FDU ini itu dia bisa ambil dari banyak format CAD. Jadi kayak dari NX, dari PTC, Creo, kayak dari SolidWorks, dari CATIA, bahkan dari ISO yang standar STP dan IGES, itu kita tinggal input aja. Jadi kita bisa data kolaborasi tanpa perlu ekspor import lagi. Jadi tinggal open aja filenya, masukin ke FDU, kita tinggal bisa lakukan proses repositioning dan melakukan pensejajaran atau yang kita tadi sebut dengan konektor point. Jadi bisa dirapetin atau disamaan posisinya. Nah, di sini saya ambil contoh data kolaborasi dari berbagai CAD ya. Nah, di sini misalkan kayak buat bikin exhaust-nya itu menggunakan dari produk Dassault. Nah, terus di sini juga beberapa panel atau ini kita bisa lihat itu menggunakan misalkan pakai Creo dari SolidWorks juga buat pipingnya, terus kayak buat side body-nya itu menggunakan Solid Edge. Nah, terus dari misalkan untuk bagian detailing konektor pipe-nya itu menggunakan Siemens NX, terus juga kayak dari ladder-nya nih kita lihat itu misalkan menggunakan format STP, terus juga ada 2D layout-nya itu menggunakan AutoCAD, terus kayak beberapa penunjang komponennya strukturnya itu bisa dari Revit, terus dari Fusion, dari Inventor. Jadi kita bisa ambil semua CAD-nya, kita masukin ke dalam factory design itu dari berbagai format ya. Jadi benar-benar kita tinggal input, repositioning dari gambar satu itu semuanya masuk dalam inventory ini, factory design utility. Jadi dengan menggunakan PDMC kita juga bisa open dari segala jenis CAD tanpa perlu tambahan biaya add-on converter dari berbagai CAD. Nah, di sini salah satu contoh ya untuk data kolaborasi ke Navisworks. Nah, di sini kita bisa lihat nih, di sini ada bangunan atau ruang ya. Nah, dari bangunan ini kita bisa lihat nih timeliner-nya seperti apa. Misalkan dari Bapak sekalian ada yang menggunakan Microsoft Project, tapi kita nggak bisa lihat visualisasinya seperti apa. Melakukan pengerjaannya itu apa aja. Nah, di sini kita bisa lihat. Jadi dari timeliner-nya, kayak dari masing-masing proses ini kita bisa melakukan simulasinya. Jadi kayak buat mana dulu yang harus dikerjakan, seperti itu. Jadi kita tinggal menggunakan timeliner. Dan kita juga bisa melakukan simulasi dari si gambarnya ini. Jadi kayak Bapak sekalian tuh kayak jalan seolah-olah sebagai operator atau user yang di dalam factory ini. Jadi Bapak kayak melakukan perjalanan, prosesnya sudah sesuaikah? Misalkan kita tinggal masukin nih dari karakter orangnya ini, kita menggunakan tinggi berapa, kita bisa lihat nih dia setingginya seperti apa. Misalkan di sini ada contohnya kayak pagar atau fence gitu, dengan orang yang tinggi 180 atau ke atas itu, karena ini bisa sangat berbahaya kalau misalkan itu terlalu pendek. Jadi kita tinggal menyesuaikan lah sesuai kriteria yang kita butuhkan. Nah, dari sini pun kita bisa lihat nih look around, jadi kayak sekelilingnya kita bisa lihat, terus dari bangunan. Nah, di sini kan kelihatan nih Pak, dari yang hasil scanningnya itu, kita bisa lihat. Bentar. Nah, di sini kan dilihat nih, kita tinggal masukin kayak kolomnya itu, dari hasil scan-nya kita bisa dapat nih, oh ternyata mesin di area ini clash dengan pilar yang ada di bangunan aktual. Kita bisa lihat untuk posisinya. Terus di sini juga kita bisa melakukan pergerakan simulasi dari krennya itu saat melakukan proses produksi. Jadi saat pergerakan kren ini tidak boleh sampai kena operator misalkan. Jadi
si operatornya itu harus diposisikan dia di mana tempatnya, layoutnya, pengerjaan dia di mana, area kerja dia seperti apa, itu kita bisa lihat. Nah, dari hasilnya itu, kita bisa lihat nih, ternyata di sini ada yang clash terhadap orang itu sendiri. Jadi kita bisa lihat nih. Nah, jadi di sini kita edit, terus juga misalkan dari posisinya itu kita atur tingginya. Jadi kita tinggal input dari si ininya. Jadi kita tinggal melakukan proses itu. Nah, yang class yang tadinya aktif itu jadi di-solve. Jadi kayak dari yang beberapa itu kita tinggal langsung edit aja, jadi akan lebih cepat integrasi di antara software tersebut. Nah, terus di sini juga kita bisa lihat dua dimensi documentation untuk factory design utility ya. Jadi di sini bisa dilihat. Nah, di area factory-nya ini kita bisa lihat kayak modelnya itu kita tinggal masukin nih ke inventor untuk relayout-nya ya. Jadi kayak kita lihat nih hasilnya seperti apa. Nah, di situ kelihatan tuh bill of materialnya itu ada komponen apa aja. Jadi akan lebih mudah untuk dapat detail posisinya seperti apa. Terus kita butuh lihat di sini kan ada untuk namanya conveyor, terus ada untuk misalkan bak, untuk robot weldingnya kah atau robot assembly-nya itu kita bisa lihat nih. Jadi pendokumentasian dari gambar 3D-nya itu kita tinggal move aja. Jadi kita tinggal masuk ke ininya, langsung nih keluar dari beberapa aset tersebut. Nah, VR collaboration ini itu juga salah satu banyak digunakan sekarang. Jadi kita bisa dari software-software VR ini itu kan kita pakainya Inventor, terus 3ds Max, Factory Design, Navisworks, dan AutoCAD. Itu salah satu penunjang untuk membantu kolaborasi dengan virtual reality. Jadi kayak dari gambar model yang sudah kita buat, tata letak layout yang sudah kita fixin ya atau udah jadi di factory design itu kita bisa lihat. Jadi dengan menggunakan VR seolah-olah kita ada di dalam gambar tersebut. Jadi kita bisa jalan, kita bisa menyesuaikan posisinya. Itu bisa dilihat dengan menggunakan virtual reality. Nah, di sini ada salah satu contoh untuk virtual reality. Jadi mungkin karena kita tidak bisa langsung menggunakan VR, jadi kita coba salah satu record dari penggunaan VR tersebut. Nah, dari VR ini kita kalau pakai glasses-nya itu, Google-nya, jadi kita bisa jalan nih di area plan-nya itu kita seperti apa, kita lihat sekeliling mesinnya. Jadi kita benar-benar ada di posisi ketinggian 1:1 dengan posisi kita. Jadi kita tahu nih, oh ternyata meja ini terlalu pendek, terus misalkan area kerjanya, ruang geraknya terlalu sempit, itu kita bisa lihat juga. Nah, di sini kita lihat ada kayak untuk conveyor-nya, jadi fence-nya itu di areanya itu dia void atau enggak, jadi kita nggak boleh ke area situ. Nah, di sini kan berjalan dengan aktual ya, dengan real time-nya kita bisa jalan-jalan di gambar tersebut. Kita bisa tahu area kerjanya seperti apa, dan di sini kita bisa lihat nih, nanti sistem produksinya seperti apa, jalan kerjanya seperti apa. Itu akan benar-benar memaksimalkan ruang gerak dari pekerjaan tersebut. Jadi kita benar-benar bisa memaksimalkan lah untuk layout yang sudah kita gunakan untuk diadopsi atau diterapkan di aktual building-nya tersebut. Nah, mungkin kalau dari saya seperti itu dulu, Bapak Ibu sekalian. Kira-kira kalau ada yang mau ditanyain bisa lewat kolom chat atau bisa ditanyain nanti lewat Mas Hafiz atau dari beberapa panelis yang di sini ya. Jadi mungkin nanti kita akan lebih deep dive-nya lagi saat di hari Jumat ya untuk workshop-nya. Kita benar-benar kita coba hands on, jadi kita di situ sama-sama belajar. Kita coba software-nya dari factory design untuk melakukan pekerjaan tersebut. Jadi kayak layouting itu kita bisa masuk menggunakan software yang kita gunakan langsung. Jadi kita mencoba bersama. Jadi kalau ada pertanyaan bisa langsung ke kolom Q&A. Jadi mungkin kalau
dari Bapak sekalian di hari Jumat dimohon kehadirannya untuk ikut lagi dengan kami di workshop hari Jumat nanti. Jadi mungkin di hari Jumat nanti yang perlu disiapkan itu kita bisa download trial dari Autodesk-nya menggunakan Inventor, Factory Design Utility, proses analisis, dan Navisworks. Jadi kita akan coba satu sistem workflow-nya untuk digunakan di software-software tersebut. Jadi kita bisa mencoba langsung lah hands-on dari software Autodesk ini. Kira-kira ada yang mau ditanyain terlebih dahulu? Mas Hafiz, ada yang mau ditambahin? Belum ada, Mas Kamal. Oke, mungkin dari Ibu Bapak sekalian bisa update berita kita, terus atau update teknologi, cara-cara tips and trick itu bisa kunjungi dari CSTC ciptasatria.com untuk knowledge base-nya. Jadi kita bisa lihat nih, ada beberapa pertanyaan itu bisa langsung akan ke notif ke beberapa engineer kita. Jadi kita misalkan ada pertanyaan bisa lihat nih di knowledge base atau kita bisa lihat beberapa tips. Dan juga jangan lupa follow Facebook, Instagram, dari Twitter dan di YouTube yang nantinya di YouTube itu akan diupdate setiap minggunya untuk kayak materi webinar ini dan workshop di hari Jumat nanti. Jadi kita bisa review lagi atau belajar lagi dari hasil workshop dan webinar ini. Jadi tetap ikutin kami di beberapa sosial media tersebut untuk dapat berita update-nya. Jadi kayak mungkin dari promonya atau dari fitur-fitur atau tips and trick itu bisa di follow dari akun media sosial kami. Nah, jadi jangan lupa di tanggal 6 November ya, di hari Jumat, itu kita akan lakukan workshop atau hands-on ya. Jadi biar kita benar-benar nyoba langsung. Jadi nanti sebelum workshopnya dimulai, saya akan share untuk datasetnya. Jadi bisa dicoba langsung dan bisa diikutin beberapa step-step untuk penggunaan Factory Design Utility. Mungkin dari saya segitu dulu. Mas Hafiz, ada yang mau ditutup saja? Siap, Mas Kamal. Kita tutup saja. Terima kasih untuk Mas Kamal juga sudah mempresentasi terkait webinar kita kali ini. Terima kasih juga Bapak-Bapak sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar kita. Jangan lupa Pak untuk terus ikuti webinar workshop kita untuk next workshop di hari Jumat tanggal 6 di jam 1 sampai jam 4 sore. Mungkin itu saja. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, Bapak Ibu bisa hubungi saya di email saya dan nomor HP saya yang sudah saya cantumkan di kolom chat ya Pak. Mungkin itu saja dari saya. Kita tutup untuk webinar kita kali ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Stay safe, stay healthy Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.